Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidul Zil Asna dengan NIM J1A019036 dari TP Kinap 2019. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara penyelesaian suatu kasus menggunakan metode simplex dan hasilnya masih dalam bentuk pecahan. Sehingga di video kali ini saya akan mengubah pecahan tersebut dengan melakukan pembulatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah riset operasi yaitu Ibu Asih Priyati STPMSC karena telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video saya. Jadi di sini kita akan melakukan pembulatan ya. Dari video sebelumnya saya tulis terlebih dahulu nilai X1-nya. Nilai X1 sama dengan 5/6. Kemudian nilai X2-nya sama dengan 5. Nah, nilai 5/6 ini saya ubah dalam bentuk desimal ya. Ini sama dengan 0,83. Kemudian nilai Z dari hasil video yang kemarin, nilai Z-nya adalah 27,5. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, apabila dalam suatu kasus memproduksi sebuah mesin, tidak mungkin hasilnya berupa pecahan seperti ini ataupun desimal seperti ini. Jadi kita harus melakukan pembulatan agar nilainya bisa pas seperti ini. Jadi pembulatan yang akan kita lakukan itu pembulatan ke atas dan ke bawah untuk nilai yang masih desimal ini. Untuk nilai X1-nya, nilai X1 dibulatkan ke atas menjadi 1, 0,83 dibulatkan ke atas menjadi 1. Dan untuk nilai X2-nya tidak perlu dibulatkan karena sudah dalam bentuk bilangan bulat. Jadi di sini untuk pembulatan pertama ya. Untuk pembulatan pertama dibulatkan ke atas, kemudian untuk pembulatan kedua dibulatkan ke bawah, yaitu nilai X1 dibulatkan ke bawah menjadi dari 0,3 dibulatkan ke bawah menjadi 0. Kemudian untuk nilai X2-nya tetap karena sudah memang bentuk dalam bilangan bulat 5. Seperti yang sudah kita ketahui di video sebelumnya, dalam permasalahan ini ada memiliki 3 fungsi kendala, yakni fungsi kendala 2 X1 kurang dari 8, 3 X2 kurang dari sama dengan 15, dan 6 X1 plus 5 X2 kurang dari sama dengan 30. Dan nilai Z-nya 3 X1 plus 5 X2. Jadi pembulatan ini akan kita masukkan ke dalam fungsi kendala ini sehingga kita tahu apakah pembulatan ini akan melewati batas kendala yang ada. Jadi di sini kita cek satu-satu, kita masukkan nilainya, kemudian bisa kita tentukan apakah melewati batas kendala atau tidak. Langsung kita masukkan 2x1 kurang dari sama dengan 8. Jadi untuk pembulatan pertama, pembulatan ke atas, 2 dimasukkan nilai x1-nya, 2 kali 1 kurang dari sama dengan 8. Berarti 2 kurang dari sama dengan 8. Jadi karena ini benar, berarti fungsi kendala untuk pembulatan yang pertama ini memenuhi. Kemudian kita lihat untuk yang kedua, 3x2 kurang dari sama dengan 15. Kita masukkan 3, x2-nya nilai x2-nya 5, 3 kali 5 kurang dari sama dengan 15. 3 kali 5 sama dengan 15, kurang dari sama dengan 15. Berarti hasil ini juga memenuhi karena 15 sama dengan 15. Kemudian yang ketiga, untuk yang ketiga, 6x1 plus 5x2 kurang dari 30. Masukkan nilainya yang ketiga di sini ya. Yang ketiga, 6x1 berarti 6 dikali 1 ditambah 5, x2-nya nilainya 5, 5 kali 5 kurang dari sama dengan 30. Jadi 6 kali 1 6 ditambah 25 kurang dari sama dengan 30. 6 ditambah 25 jadinya 31 kurang dari sama dengan 30. Seperti yang dilihat bahwa ini tuh salah, 31 lebih besar daripada 30. Jadi persamaan untuk pembulatan yang ini X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 5 ini
tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena untuk ketika dimasukkan dalam batas kendalanya ini tidak memenuhi. Kemudian kita lihat untuk pembulatan yang kedua, X1 sama dengan 0 dengan X2 sama dengan 5. Caranya sama, kita masukkan nilainya ke dalam fungsi kendala ini. Yang pertama 2X1, 2 dikali X1-nya 0, 2 dikali 0 kurang dari sama dengan 8. Ini sama dengan 0 kurang dari sama dengan 8. Ini memenuhi. Untuk yang pertama. Untuk fungsi kedua, 3X2 kurang dari 15. 3 dikali X2-nya 5 kurang dari sama dengan 15. Ini juga memenuhi. 15 kurang dari sama dengan 15 memenuhi. Kemudian kita cek yang ketiga. Untuk yang fungsi ketiga, 6X1, 6 dikali 0 untuk nilai X1-nya. Kemudian ditambah 5 dikali X2-nya 5 kurang dari sama dengan 30. Nah, kita masukkan 6 kali 0, 0 ditambah 25 kurang dari sama dengan 30. Ini 25 kurang dari sama dengan 30. Bisa lihat bahwa ini 25 nilainya itu memang kurang dari 30. Jadi, untuk pembulatan ini, X1 sama dengan 0, X5 sama dengan 5, ini bisa digunakan karena nilai 30-nya memenuhi. Ketiga-tiganya memenuhi kendala. Setelah kita menemukan nilai X1 dan X2-nya yang memenuhi fungsi kendala, maka kita masukkan ke dalam nilai Z-nya. Z sama dengan 3X1 ditambah 5X2. Kita masukkan untuk nilai X1-nya 0, 3 dikali 0 ditambah 5 dikali X2, X2-nya nilainya 5, sama dengan 3 kali 0, 0 ditambah 25 sama dengan 25. Jadi bisa dilihat untuk nilai X-nya 0 dan nilai X2-nya 5, nilai Z-nya atau keuntungannya itu ada 25. Jadi bisa disimpulkan bahwa apabila dalam permasalahan ini dibahas dalam memproduksi suatu mesin, maka bisa dikatakan bahwa untuk memaksimalkan keuntungan, maka mestinya suatu industri itu memproduksi mesin X1 sama dengan 0 atau tidak memproduksi mesin X1 dan memproduksi mesin X2 sebanyak 5 sehingga mendapat keuntungan maksimal sebanyak 25. Jadi hasil pembulatannya bisa dilihat di samping. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.